Shalom anak-anak hebat. Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Doremi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, kembali bersama Bunda Meske dalam edisi Senin 30 Maret 2026. Kita berada pada masa Pekan Suci. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena cinta-Mu kami menghirup udara pagi ini. Dan terima kasih karena Engkau izinkan kami berjalan di sepanjang hari ini dengan pertolongan dan berkat-Mu. Bapa, ajar kami untuk semakin mengimani bahwa dalam sengsaranya Engkau telah mengampuni dan menebus kami. Saat ini juga kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam tas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari pengadilan. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini mengajarkan kita seperti Maria. Pelayanan yang kita lakukan harus lahir dari persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita ke gereja atau mengikuti doa kombas, mengikuti bina iman, dan kita juga harus punya waktu-waktu khusus untuk doa pribadi dengan Tuhan. Kesibukan pelayanan seperti Marta adalah baik, namun pengabdian seperti Maria yang duduk di kaki Yesus mendengarkan Yesus adalah yang terutama. Memberi yang terbaik ini berarti memberikan talenta, waktu, dan apa yang kita miliki secara optimal kepada Tuhan. Bukan memberikan sisa-sisa dari waktu yang kita miliki, melainkan kita harus memberikan narwastu kita bagi kemuliaan Tuhan. Keberanian menghadapi kritik atau protes saat kita melayani seringkali saja kita alami dikritik oleh orang-orang yang berpikir bahwa merekalah yang terbaik daripada kita. Contohnya seperti Yudas.
Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa selama pelayanan itu ditujukan untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus tetap teguh dan setia dalam pelayanan. Menjadi Lazarus masa kini, saya, adik-adik dan sahabat misioner atau kita semua dipanggil untuk menjadi bukti hidup dari anugerah Tuhan. Kesaksian hidup yang nyata akan menarik orang untuk datang kepada Kristus. Ini lebih baik atau lebih efektif daripada hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan. Jadi, adik-adik dan sahabat misioner, kisah pengurapan di Betania adalah pengingat bahwa di hadapan Kristus tidak ada istilah terlalu boros dalam melayani. Maria memahami bahwa Yesus layak mendapatkan segalanya sebelum ia menyerahkan segalanya di atas kayu salib. Pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang rela melepaskan harga diri, berkorban secara finansial, dan fokus sepenuhnya pada kemuliaan Sang Raja. Kiranya kita semua bertumbuh dalam setiap karya pelayanan dimanapun kita berada, baik di sekolah, di tempat kerja, di kampus, di rumah, atau di tengah-tengah umat. Dalam pelayanan yang kita lakukan akan menjadi harum jika atau karena pengabdian yang kita lakukan adalah pengabdian yang tulus kepada Kristus. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.